Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya, permasalahan at-ta'min. At-ta'min, mengucapkan amin. Di situ disebutkan at-ta'min wa huwa qaulul musalli amin. Ta'min itu adalah ucapan orang yang salat berupa lafaz amin. Wa ma'naha Allahumma istajib. Dan maknanya adalah, makna amin, Allahumma istajib. Ya Allah, istajib, kabulkanlah. Fahuwa ismu fi'lin amrin. Fahuwa ismu fi'li amrin. Ia, amin, adalah isim fi'il amr. Bimakna istajib. Yang bermakna istajib. Difahami? Isim fi'il amr. Kemudian was sunnah, dan yang sunnah adalah at-ta'min ba'dal faraghi min qiraatil Fatihah. Ta'min itu dibaca setelah selesai membaca Al-Fatihah, barulah baca amin. Disebutkan di ta'liq itu, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Orang-orang Yahudi tidaklah hasad terhadap kalian pada sesuatu yang seperti hasadnya mereka terhadap salam dan ta'min. Maknanya, orang-orang Yahudi tidaklah hasad kepada kalian pada suatu perkara seperti hasadnya orang-orang Yahudi kepada kalian pada lafaz amin dan lafaz salam. Difahami? Orang-orang Yahudi itu hasad terhadap kaum muslimin. Namun dari sekian yang dihasati oleh orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin, tidak seperti hasadnya mereka terhadap salam dan at-ta'min. Hadis riwayat Aisyah, dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, innal yahuda qaumun hussadun. Sesungguhnya orang-orang Yahud qaumun hussad, adalah orang-orang yang hasad. Wa hum yahsuduna ala syai'in kama yahsuduna ala salami wala amin. Atau wahum la yahsuduna ala syai'in. Mereka tidaklah hasad terhadap kita, atau mereka tidaklah hasad kepada kita terhadap sesuatu seperti hasadnya mereka kepada kita terhadap salam dan amin. Kata Rasul, al-Yahud qaumun hussad. Orang-orang Yahud adalah kaum yang hasad. Wahum la yahsuduna ala syai'in. Mereka tidaklah hasad kepada kita terhadap sesuatu sebagaimana hasadnya mereka kepada kita terhadap salam dan ta'min. Apa yang untuk pahami di sini? Menunjukkan hasadnya mereka terhadap salam dan ta'min itu lebih besar dibandingkan hasad mereka terhadap yang lain dari perkara-perkara kaum muslimin. Difahami? Wa yata'akkadu dzalika 'alal ma'mum fi shalah al-jahriyah. Yang demikian itu tadi, apa itu ta'min? Lebih ditekankan bagi seorang makmum pada salat jahriyah.
Maknanya sangat-sangat ditekankan bagi makmum pada salat jahriyah untuk mengucapkan amin. Adapun dalil argumentasi yang menunjukkan makmum sangat ditekankan untuk membaca amin pada salat jahriyah disebutkan di bawah. Di situ nomor 3 disebutkan waqad dzahaba Ibnu Hazm wasyaukani ilal wujub. Sungguh Al-Imam Ibnu Hazm dan juga Al-Imam Asy-Syaukani berpendapat akan wajibnya takmin bagi makmum, mengucapkan amin bagi sang makmum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Kalau imam mengucapkan amin, maka aminkanlah oleh kalian. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Dikarenakan siapa yang lafaz aminnya mencocoki aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka akan diampuni apa-apa yang telah berlalu dari dosa dia tadi. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Wa fi riwayatin, pada riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim, Rasul menyatakan, idza qala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, wa qalatil malaikatu fis sama amin, dan malaikat yang di langit juga mengucapkan amin. Kalau orang yang salat mengucapkan amin dan malaikat mengucapkan amin, fawafaqat ihdahuma al-ukhra, lalu salah satu dari amin ini tadi mencocoki amin yang lain. Maknanya apa? Amin manusia yang di bumi mencocoki amin yang ada di kalangan malaikat di langit. Ghufira lahu ma kana taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa dia. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza qala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, apabila dia mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, faqulu, idza qala apa itu? Kembali ke imam ya. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Yujibkumullah, niscaya Allah pasti akan mengabulkan. Di sini perintah ya, zahirul amri lil wujub. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Wa qauluhu yujibkumullah ay yustahab yastajib du'aakum. Ya enggak? Yang lebih tepat yastajib du'aakum, mengabulkan doa kalian. Wa hadza hasun azimun ala ta'mil. Ini anjuran yang sangat agung untuk mengucapkan amin. Fa yata'akkadu al-ihtimamu bihi, sehingga sangat ditekankan untuk memperhatikan lafaz amin agar diucapkan. Kemudian di sini disebutkan jelas ya, dan dijaharkan ketika imam selesai, waladhdallin amin ya. Jangan dahului, itu termasuk kesalahan. Waladhdallin amin, belum selesai imamnya waladhdallin, belakang sudah amin. Itu di bulan Ramadan biasanya anak-anak. Fa min akhta'il musallin tarkut ta'min, termasuk kesalahan orang yang salat meninggalkan takmin, tidak mengucapkan amin. Was sunnah raf'u sauti bit ta'min, yang disunnahkan adalah mengangkat suara ketika mengucapkan amin. Wa madduhu biha, dan memanjangkan suara tatkala mengucapkan amin tadi. Sawa'un minal imam, baik pengucapannya tadi dari imam, awil makmum atau makmum, awil munfarid atau dia orang yang salat sendirian, bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Disebutkan dalam hadis dari sahabat Wa'il ibnu Hujr, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladhdallin, dulu Rasul kalau mengucapkan waladhdallin qala amin, beliau mengucapkan amin, yamuddu biha sautahu, beliau memanjangkan suaranya, amin. Dalam riwayat Tirmidzi bila wa rafa'a biha sautahu, beliau mengangkat suaranya. Wa ila masyru'iyyati raf'is saut bit ta'min dhahaba Atha wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa amatu ahli hadis. Dan yang berpendapat akan disyariatkannya mengangkat suara ketika mengucapkan amin adalah Al-Imam Atha bin Abi Rabah, Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan seluruh ulama ahlul hadis. Lihat Fathul Bari Ibnu Rajab. Fas-sunnah raf'us sauti biha minal jami', dan yang disunnahkan adalah mengangkat suara seluruhnya, baik imam, makmum. Lihat Fatawa Nur al-Darb karya Syekh bin Baz. Itu ada faedah di bawah disebutkan, wa amman nisa, adapun kaum wanita, fa innahunna yu'amminnah, mereka mengaminkan sirron, dengan sir. In kunna bi hadratir rijal, kalau mereka para wanita tadi ada di dekat laki-laki atau dihadiri oleh lelaki, misalkan soal jamaah di masjid banyak laki-laki. Wa yajharna in kunna fi jama'atin mustaqillah, dan mereka menyendiri kalau seandainya mereka berjamaahnya tersendiri. Au fi makanin munazil anil ajanib, atau berada di tempat munazil yang tersendiri dari ajanib, dari orang-orang asing, orang-orang laki-laki yang bukan mahramnya. Ini juga ya ikhwan, cita-cita anak seperti di Yaman. Jadi ada masjid khusus namanya Masjidun Nisa. Jadi wanita itu punya tempat khusus, tidak digabung dengan laki-laki. Jadi masjid itu khusus laki-laki, kita lebih bebas. Kalau di Yaman ada masjid khusus Masjid Nisa. Masjid Nisa kita tuh bagian belakang, tidak ada pintu sama sekali. Jadi mereka sudah, mereka mau berjamaah sama mereka ya silakan. Kan wanita tidak wajib, tapi mereka bisa ikut kajian, disambungkan kabel. Jadi tidak nyampur dengan laki-laki, dengan ikhwan-ikhwan. Jadi nama Masjid Nisa. Kalau dulu diffuse pada bagian belakang, tuh dinding beton dah rapat. Jadi mereka masuk khusus kaum wanita. Mereka belajar di situ, semuanya di situ. Yang tidak didapati di pondok-pondok di Indonesia. Jadi khusus kaum wanita. Enggak, kalau pengajian kita kadang, kalau kita buat masjid pondok, nanti gabung perempuan sama laki-laki, nanti akhwatnya ada yang mutui ikhwan, ya enggak? Kakek kalau taklim tahu-tahu dapat foto dari lantai atas. Ternyata ada akhwat nyepret idul lagi di bawah kan? Itu idul, ada idul itu di bawah. Ya, itu tadi. Itu Mus'ab Darli itu. Ya enggak? Tapi kalau terpisah itu lebih fitnahnya lebih berkurang. Kemudian di sini sedikit ya. Famin akhta'il musallin fit ta'min, termasuk kesalahan orang yang salat ketika mengucapkan amin. Yang pertama, khafdus sauti biha, merendahkan suara ketika mengucapkan amin. Kelemek aja kita. Amin. Diangkat, itu sunnah. Al-Imam Al-Bukhari juga menyebutkan dalam Sahih Bukhari bab al-jahru bit ta'min, bab menjaharkan ucapan amin. Yang kedua, raf'us sauti biha raf'an syadidan kama yasihu biha as-sibyan, mengangkat suara dengan lantang sekali sebagaimana yang diteriakkan oleh anak-anak biasanya Ramadan. Amin gitu ya. Ya enggak? Kadang kita pun yang di belakang risih kan anak-anak seperti ini. Yang ketiga, kesalahan ketiga, musabaqatul imam bit ta'min, dului imam. Imam belum mengucapkan amin, dia sudah amin. Imam belum mengucapkan amin. Waladhdallin, dia langsung amin gitu tadi. Imam belum selesai, dhalin. Yang keempat,
at-ta'min qabla faragil imam min qiraati. Yang keempat, mengucapkan amin sebelum selesai imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belumlah selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin tadi, dia sudah mengucapkan. Kama yahsulu min ba'dis sibyan wal awam fil juma' wal a'yad. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian anak-anak, orang-orang awam pada sholat Jumat dan wal a'yad. Jumat itu sholat jamaah, ya, sholat jamaah meliputilah sholat Jumat. Wal a'yad, Id itu kan yang berjamaah itu kan sholat Id, sholat Jumat, sholat jamaah kan 5 waktu. Intinya dahului imam, jangan tapi barengan. Dengarkan ketika imam amin barengan. Kemudian juga tunggu selesai dulu dia mengucapkan waladhdallin. Amin kata imamnya, baru ucapkan amin. Wallahu taala a'lamu bissawab.